seperti kurang semangat. Namun sukacita hari ini, bahagia hari ini, puji Tuhan. Firman Tuhan menyapa kita pada hari ini dari kitab Yesaya 2. Ya, kitab Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Ya, ayat 1 sampai 5. Kalau sudah ketemu, mari kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Ya, sekali lagi Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Karena firman ini tidak panjang, kita baca secara bergantian. Saya baca ayat yang pertama dan seterusnya Bapak Ibu, dan kita akhiri bersama. Kalau judul berikutnya di atas, Gunung Sion, pusat perdamaian bangsa-bangsa. Itulah kalau judul di atas. Demikianlah firman Tuhan. Firman yang diterima Yesaya bin Amos dalam penglihatan tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan diketahui puncak gunung, menjulang di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajarkan jalan-jalannya kepada kita, dan supaya kita berjalan di jalurnya. Sebab dari Sion akan terbit pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menghakimi antara bangsa-bangsa dan memutuskan perkara bagi banyak suku bangsa. Mereka akan menerima pedang-pedangnya menjadi mata gajah dan tombak-tombaknya menjadi pisau semangka. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam Tuhan. Katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini minggu yang kelima. Jadi selalu saya sampaikan itu tepatnya tanggal 30. Jadi inilah hari yang terakhir di bulan November. Jadi nanti mulai tengah malam, karena kita biasa tengah malam, karena dimulai pergantian hari, sudah memasuki bulan Desember. Ya, kalau orang Ibrani bukan tengah malam, tapi pada sore harinya. Begitu bedanya dengan kita. Dalam kalender gereja, ini adalah Advent yang pertama. Sudah tidak lagi bulan, ya, yakni Trinitatis, tapi bulan Advent pertama. Advent ini, supaya kita tahu apa arti Advent. Advent itu dari bahasa Latin Adventus, ya, Adventus. Artinya itu kedatangan atau datang, ya, kedatangan atau datang. Jadi maksudnya kedatangan Tuhan kita, atau dia datang Tuhan kita untuk menjumpai manusia. Haleluya. Haleluya. Ini dia arti Advent. Ya, sehingga Advent ini berlangsung sampai 4 minggu, ya, 4 minggu. Ya, sehingga kita katakanlah menjadi persiapan kepada Natal. Persiapan kita kepada Natal. Jadi pada Advent bersama ini, Advent pertama ini, bagi orang-orang yang sudah biasa, bagi mereka ini akan mempunyai makna. Advent pertama itu yakni mempunyai makna, ya, yakni harapan. Jadi di sini harapan kita nanti bertemu dengan Tuhan kita, karena Tuhan kita akan datang menemui kita. Itulah yang kita tangkap di sana. Sehingga ini selalu ditandai, kalau dulu bagi mereka yang biasa melakukan ini, ditandai dengan satu
satu lilin warna ungu. Itu mereka buat ya, satu lilin warna ungu, menandai ini minggu yang pertama, satu harapan dari Tuhan yang akan datang menjumpai kita. Karena itu juga mau dikatakan kepada kita hari ini, jemaat IPD Mantoba yang ada ini, ingatlah ya, ingat datang Tuhan kita, datanglah, sambutlah. Ini harapan yang sangat besar bagi kita. Yang setuju katakan haleluya. Sehingga dari firman Tuhan yang sudah kita baca secara bergantian ini, ya kita sudah baca bergantian ini, apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kita, atau Tuhan nasihatkan kepada kita, mungkin juga Tuhan menegur kita, ya, dari perjalanan kita yang sudah kita jalani. Kalau kita selalu sering karena tidak berdaya sehingga menyimpang, maka diingatkan kita, tegur kita, begitu dia kepada kita. Karena itu apa yang mau katakan kepada kita, membentuk karakter dalam Tuhan. Sekali lagi, membentuk karakter dalam Tuhan. Sehingga untuk ya minggu Advent, maka kita bentuklah karakter kita dalam Tuhan untuk nanti menyambut Natal ini. Terus kita dibentuk. Apa arti karakter? Ya, memang sering kita katakan ya, karaktermu seperti ini, karaktermu seperti ini. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu apa maksudnya karakter. Kadang-kadang walaupun sering kita mengungkapkan kata-kata itu, kita sering tidak paham apa yang dimaksud dengan itu. Karakter itu memang luas pengertiannya, tapi terus di sini karakter itu adalah kepribadian. Kepribadian kita, artinya kepribadian kita dibentuk, atau perilaku kita dibentuk, perilaku atau sifat kita, atau tabiat kita, atau watak kita. Itulah yang dimaksud dengan karakter kita. Dan itu hanya mungkin kalau kita ada dalam Tuhan. Haleluya. Itu dalam Tuhan. Di luar Tuhan kita tak mampu untuk membentuk karakter kita ini. Ya, tak bisa. Karena itu, ya, bagaimana kita membentuk karakter kita dalam Tuhan dari firman Tuhan yang sudah kita baca secara bergantian. Ada 3 hal yang mau dikatakan kepada kita, yang harus kita umuri. Ingat, harus kita umuri. Ingat itu. Harus kita umuri. Mulai dari ayat 1 sampai 5 kita sudah baca firman Tuhan. Namun kita perhatikan di sini, ini ditulis dalam bentuk tidak rapat semua, ya. Ditulis dengan renggang-renggang, tidak sampai dari ujung ke ujung biasa. Ini artinya ditulis dalam bentuk puisi, ya, puisi. Sehingga ada di sana hal-hal yang mau dikatakan, pengertian-pengertiannya, bahasa-bahasa simbolnya, lambangnya yang mau dikatakan kepada kita. Karena itu apa yang mau dikatakan, kita baca kembali, diingatkan di sini. Firman yang diterima Yesaya bin Amos dalam penglihatan tentang Yehuda dan Yerusalem. Ingat, ini diberikan Allah kepada Yesaya sebagai penglihatan. Ini penglihatan. Ada sesuatu seperti penglihatan dan penglihatan kepada ini. Belum berlangsung, tapi apa yang akan mau terjadi? Apa yang mau dilakukan? Kepada siapa? Kita perhatikan di sana tadi, yakni kepada bangsa ini. Sehingga dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ingat, jadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan, ingat sana, akan tegak melampaui puncak gunung-gunung dan menjulang di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ayat yang ketiga,
dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Ingat, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajarkan jalan-jalannya kepada kita, dan supaya kita berjalan di jalurnya. Sebab dari Sion akan terbit pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Itulah yang disampaikan kepada yakni orang-orang Yehuda. Yakni orang Yehuda ini, supaya kita tahu, tidak semua bangsa Israel dimasukkan. Karena bangsa Israel sejak anak Salomo, yakni Habiam, Israel itu sudah terbagi dua. Betapa? Satu di utara yang sering disebut nama itu tetap Israel, dan tinggal di bawah Yehuda hanya dua suku, yakni Yehuda dan suku Benyamin. Peta suku dan Benyamin. Itu sebabnya kalau kita baca Perjanjian Baru, tidak pernah kita temu sana bangsa Simeon, bangsa ini, sanggana. Hanya yang dua itu yang ada. Karena inilah terus berkembang selain Lewi. Karena Lewi itu sebagai bekerja di rumah Tuhan, sehingga dia tidak terhitung kalau untuk sebagai suku. Dan orang Israel itu hancur dibuang. Sampai sekarang mereka tidak kembali. Tapi dari Yehuda ini dengan Benyamin dibuang ke Babylon, itulah yang kembali ke tanah. Di situ jadi Yesaya memimpikan membuat penglihatan diberikan Tuhan nanti kepada bangsa Israel ini. Ke sini itulah yang mau dilihat. Tapi kalau kita tanya, kenapa tidak disebut kepada di sini Allah Abraham? Kenapa tidak disebut Allah Abraham? Kenapa disebut Allah Yakub? Ingat, kalau disebut Allah Abraham, itu artinya masih ikut di sana anaknya yang lain, seperti Ismail, istri dari Ketura tidak. Kalau dari Yakub hanya generasinya. Amin. Bahkan generasinya. Karena Yakub itulah keturunannya semua bangsa-bangsa lain, tapi statuslah itu anak bangsa Yehuda. Cuma makanya tidak dikatakan sana mari ke Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Itulah yang dikatakan. Di sini apa yang kita perhatikan dari firman ini kepada kita, mau mengatakan kepada kita, perhatikan, simak dengan baik-baik. Ke masa depan itu maksudnya, ke masa depan hidupmu itu harus perhatikan. Kita akan saya memberikan pengingatkan, beginilah keadaan mereka. Dengan inilah mau sampaikan kepada kita, sekarang kitalah sebagai yakni keturunan Yakub kerohanian. Haleluya. Yang percaya kepada dia berkata kepada kita, engkau harus mereka seperti keturunan Yakub ini. Kau pergi seperti mereka. Kau harus nanti ke bukit-bukit gunung itu, karena disitulah bait Allah. Memang di situ bait Allah ditempatkan. Di situ dia. Sehingga kalau begitu, apa yang mereka katakan kepada kita pada hari ini? Yang pertama, kerinduan datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Ya. Kerinduan datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Seperti mereka terus kita harus pergi. Kita harus. Apakah ada kerinduan itu dalam diri kita? Betulkah kerinduan itu dalam diri kita? Ingat, datang ke rumah Tuhan. Bagaimana dalam diri kita? Itu yang penting. Kerinduan ini sangat penting. Apa kerinduan itu? Kerinduan itu memiliki keinginan yang untuk bertemu. Keinginan itu, keinginan yang begitu, keinginan yang untuk yang kuat untuk bertemu. Sehingga aku ingin harus bertemu. Ini yang penting. Adakah tertanam dalam batin kita satu keinginan, keinginan itu atau kerinduan itu kepada Tuhan selalu mau bertemu?
Terlebih kita lihat dari situasi kondisi yang sedang kita hadapi. Bagaimana hidup kita? Saya sangat mendengar, kita tahu semua itu karena sekarang kita lihat jadi bagaimana yang ada yang terjadi sekarang. Ingat, kenapa tidak daerah seberang sana yang kena? Daerah Tapanuli dan sebagainya pada umumnya yang telah seperti kita. Sehingga ketika aku baca itu, sehingga aku bilang, luar biasa. Kembali diingatkan nyanyian apa itu? Bukan mungkin dosa kita karena saya kurang anti ini, ya, iya, tuh mungkin kita buat dosa, mungkin kita memang mungkin datang beribadah, mungkin datang memuji Tuhan dalam diri kita. Seperti kita sering mendengar firman, bukan hatimu, artinya bukan hanya hidupmu puja-puja, tapi hatimu bukan hanya seperti dia saya sendiri kalau baca, hatimu jauh daripada Tuhan. Meningkatkan kita hati ini juga, menjalani masa depan kita ini. Mari kita ingatkan. Kenapa ini terjadi pada musim-musim ini? Advent mulai pada bulan-bulan Desember yang kita katakan ini. Coba dulu paman, ini mau diingatkan, dinasehati kita. Ingatlah, betul-betul kedua yang dalam tertanam dalam dirimu, datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Kenapa? Karena di rumah Tuhan kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Itu mau katakan di situ ada pengajaran. Ada berjalan dengan kebenaran supaya dikatakan mengajar kita, engkau ya, kalau kau menjadi umatku, engkau harus berjalan dengan firman Tuhan, engkau harus melakukan firman Tuhan, harus engkau melakukan kehendaknya. Diingatkan kita, ini dia ajak kita, mungkin dikatakan dari menasehati kita, mungkin menegur kita kalau selama ini kita sudah melupakan Tuhan. Mari kita dibentuk. Yang ketujuh katakan haleluya. Mari diingatkan kita ini. Mari kita, ini yang penting. Bandingkanlah dengan, karena itu kita harus seperti yang dibandingkan seperti Yosua 24 ayat 15. Harus seperti itu hidup kita. Ya, untuk datang ke rumah Tuhan, kedua yang dalam ke rumah Tuhan dalam ayat yang ke-15 begini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Dia tekat dari Yosua. Ya, tekadnya aku dan seisi rumahku. Kita ingat, kita sebagai orang tua harus juga untuk mengingatkan anak-anak kita. Karena seisi rumahku, aku harus beribadah, bukan aku saja yang pergi ke rumah Tuhan. Aku sama istriku, enggak anak-anakku, enggak perlu, enggak itu. Ini tekad kalau kita baca dari awalnya bagaimana. Kalau engkau pun pergi kau menyembah sana, menyembah sini kau, yang ini pun. Tapi kalau aku, dia adalah Allah yang telah menolong dia, tidak yang dia sembah, yang dia sembah. Haleluya. Satu tekad yang kuat dalam diri kita. Itu yang mengingatkan, dinasehati kepada kita. Karena itu mulai sekarang jangan kita melupakan Tuhan dengan suka-suka kita, dengan kemauan kita, kehendak kita. Senang aku datang, enggak suka aku datang, dan ini itu bukan begitu. Kita harus menjadi kehidupan yang terus tetap, ya, tetap. Karena kerinduan itu selalu harus melakukan dengan segala usaha. Ya, itu kalau kerinduan. Mungkin kita pernah mendengar cerita tentang seekor anjing, ya, yang dijual kepada orang lain, tapi dia sudah paham dengan tuannya. Begitu dia sampai ke tempat orang lain, dia begitu rindu kepada tuan. Dia tahu di mana rumahnya tuannya, namanya anjing, mau itu ke goni kemananya. Tapi ketika dia pulang, dia berupaya, dia rindu sekali untuk ketemu tuannya. Dia segala usaha, ya, tantangan apapun masalah, ya, kematian dipertahankan, akhirnya jumpa dengan tuannya. Dia usahakan kerinduan yang dalam hatinya. Itulah tertanam dari kita.
Itu artinya belajar kita. Haleluya. Mari kita belajar. Ingatkan kita, dinasihati kita semasa kita masih bisa dalam hidup yang kita jalani ini. Itulah yang terbaik. Yang kedua, ingat yang kedua. Ini kita baca ayat yang kedua, ayat 4. Kita lihat, perhatikan sana. Kalau mereka sudah datang, kita lihat sana. Ia akan menghakimi antara bangsa-bangsa, ya, dan memutuskan perkara bagi banyak suku bangsa. Mereka akan menimpa pedang-pedang yang menjadi mata baja. Pedang-pedang ini dulu mau menhabis orang, menghabiskan ikan terbelah. Karena mereka itu menghabiskan yang dibuat menjadi, tapi menjadi baja. Ingat, baja yang untuk bekerja, kan enggak baja untuk bekerja. Nah ini dia. Dan tombak-tombak yang menjadi pisau pemangkas. Pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa lain, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tidak perlu latihan lagi menghabiskan orang lain, itu tidak perlu. Dia lihat, karena dia sudah terlibat di dalam Tuhan luar biasa. Ya, kehidupannya Tuhan sudah mengajar dia. Tuhan membilang dan katakan kepada dia seperti ini. Bagaimana hidupmu terhadap sesamamu, bagaimana engkau kepada tetanggamu, bagaimana orang yang ada di sekitarmu. Haleluya. Itu karena itu firman Tuhan. Karena itu apa yang kedua mau dikatakan kepada kita? Yang kedua adalah hidup dalam damai terhadap sesama kita. Haleluya. Kita jadi dalam damai terhadap sesama kita. Siapapun ada di sekitar kita, siapapun dimanapun kita berada, damai sejahtera itu pertama harus dibentuk diri sendiri. Ingat, kalau kita tidak mampu membentuk diri sendiri, dan tidak bisa untuk berdamai sama orang lain. Itu makanya selalu seorang filosof berkata, ciptakanlah kedamaian pertama di dalam dirimu, artinya kepada hidupmu sendiri. Ya, kalau kau tak mampu untuk menciptakan kedamaian dalam dirimu, maka kemanapun kamu tidak akan bisa berdamai. Artinya dalam dirimu ada kebencian selalu kepada si A. Kepada si A ini aku tidak suka dengan dia. Kalau aku sudah ketemu dengan dia, katanya dan sebagainya. Aku tidak senang kalau ketemu dengan dia, mulai kepada dirinya. Kau tidak suka. Itu maksudnya diri sendiri. Karena itu dan dia kebencian, gambar dan sebagainya, maka itu akan muncul sama orang lain. Ada seseorang yang tidak kita sukai, kita sudah pasti lakukan hal itu. Tapi dia katakan, bentuklah pertama diri sendiri. Haleluya. Kita mendamaikan diri kita sendiri dulu pertama-tama, supaya itu baru kita bisa mendamaikan karena berdamai dengan orang lain. Siapapun dia, sangat musuh sekalipun. Mungkin sebelumnya ini mereka ini sangat begini, kita begitu dan sebagainya. Dan sekarang, haleluya. Memang tidak mudah. Tidak mudah. Memang jujur saja. Siapapun kita selaku daging ya, walaupun saya sudah pendeta apa, tapi bergumul terus. Haleluya. Itu dia. Ini yang perlu. Apa itu damai? Kalau bahasa Ibrani artinya shalom. Egrene kalau benar. Shalom. Ini sudah seperti kita juga sudah biasa. Shalom. Sebenarnya sama itu damai maksudnya. Ya, oras kan itu kan. Oras damai shalom itu. Itu shalom itu juga termasuk. Yaitu artinya damai itu tenteram, aman, sejahtera. Itu dia. Hati kita pun sejahtera. Diri kita pun aman. Ya, apalagi diri kita pun juga dia dapat terang dan sebagainya tadi. Kita lihat. Dengan demikian kita bisa berdamai dengan orang, sehingga kekurangan seseorang kita mampu untuk menerima. Haleluya. Haleluya. Dan lebih kita sebagai seiman di sini. Ya boleh selaku manusia kita seperti ya, karena bisa saling itu bergesekan. Karena itu bersama-sama banget.
Ya itu hauna jonok masih sosa. Ingat itu, hauna jonok masih sosa. Kayu yang dekat yang bisa bergesekan. Kalau dengan orang lain nggak mungkin kita bergesekan. Tapi di sini kita harus mampu, maksudnya menerima diri kita masing-masing. Haleluya. Dan bukan kepada kita. Dan untuk ini kita berikan nasihat daripada Tuhan sendiri. Ketika dia mengajar para orang-orang kafir dalam Matius 5 ayat 9. Kalau kita sudah damai dalam diri kita, ada tercipta dalam diri kita, maka dikatakan seperti ini kepada mereka: berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Haleluya. Ya, dia berbahagia. Ya, kalau orang lain membenci kita, serah dari urusan itu. Bagaimana dia tidak serah. Karena itu tidak perlu kita terlalu pusing dengan orang lain. Untuk seperti itu ya, untuk seperti itu. Tak perlu kita terlalu pusing. Suka di sini. Aku menerima keadaan dan situasi hidupmu. Mari ini dibentuk pada kita. Katakan sehingga engkau lah disebut anak-anak Allah. Haleluya. Cuma ingatkan kita, nasihati. Dan yang terakhir, ayat yang kelima. Hai kau keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Ya, ingat, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Kita siapa rupanya? Kita ini orang yang gelap. Gak bisa berjalan dengan diri kita sendiri. Kita tidak berjalan dengan kekuatan kemampuan kita sendiri. Ya, kita tidak bisa berbuat yang baik kalau dengan kemampuan kita dan sebagainya, tidak mungkin. Makanya, karena Yesus berkata, akulah terang dunia. Haleluya. Akulah terang dunia. Kalau ada apa dalam aku, juga terang itu bercahaya dalam dirimu. Karena itu apa yang katakan kepada kita? Tetap hidup bersama Tuhan. Ya, tetap hidup bersama Tuhan. Itu maksudnya, kalau engkau tetap hidup bersama Tuhan, juga terang itu selalu bercahaya dalam dirimu, maka dia terpancar terang itu dari dirimu juga kepada orang lain. Itu mau dikatakan kepada kita. Yang setuju katakan haleluya. Luar biasa. Ya. Cuman kalau kita coba meninggalkan Tuhan, menjauhkan Tuhan, melupakan Tuhan, wah nggak ada. Nggak bisa kita lakukan apa-apapun. Kalau ada jumpa begini, deseng sedikit, aduh, ya seperti yang kita lihat di YouTube, sudah tahu kan? Aduh, maki-maki lah, yang ini lah. Maka ada pula gosila di situ, kita nggak sih itu contohnya. Benar aku bergas, itulah contohnya. Itulah musik. Ini kebetulan ya, seperti itu. Tomat penting lah. Jukir, artinya itu. Gini, itulah kuman. Ya kalau itu kenapa? Karena itu dia kita yang tahu. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, bersama Tuhan, semua kita dapat menerima. Kita bisa tadi berdamai, sudah berdamai dengan orang. Kita hidup bersama Tuhan terus Tuhan. Maka dengan ini, ketika cara ini, kita terus dibentuk karakter kita di dalam Tuhan. Haleluya. Kita terus diproses. Ya, apa arti bersama itu? Bersama itu maksudnya kita tidak pernah terpisah atau jauh dan selalu melekat dengan Tuhan. Ya, kita selalu melekat dengan Tuhan. Kita tidak pernah meninggalkan dia. Di mana dia ada, kita ada di sana. Ya, seperti kita setiap kali kita mendengar apa perjamuan kudus, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Dan bukan itu, buat segala cara untuk menyatakan kita melalui firman-Ku. Kalau ada dalam firman-Mu, maka Tuhan ada dalam diri, kan ya kan? Itu juga melalui itu juga kau dalam diri. Ya, melalui firman, melalui rohmu masuk ke dalam diri, ya Allah juga ada bersama kita. Di situ keunikan kita. Allah kita tidak hanya di surga memberikan aturan, perintah, lakukan ini, ya, berkuliah perbuatan yang baik, dengan itu nanti kau bisa masuk surga, enggak.
tapi dia bersama kita, menyertai kita dalam menjalani kehidupan hidup kita. Karena Tuhan tahu kita tidak sanggup menjalani hidup ini kalau dengan diri kekuatan kita sendiri. Haleluya. Mari kita pemuli. Karena itu sekali lagi bergandengan itu, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap bersama. Itu kata kepada kita. Maka untuk ini kita lihat juga apa dikatakan Yesus sendiri dalam Matius Yohanes 17 ayat 22. Ya, 17 ayat 22. Begini dikatakan sana, supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau yang ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Haleluya. Kita tidak pernah terpisah dari Tuhan. Kita diberi kekuatan, kita diberi kemampuan, karena Tuhan yang ada dalam diri kita tidak membiarkan kita melakukan hidup ini dengan diri kita sendiri. Tidak, tapi Dia bersama kita dan menyertai kita. Haleluya. Dan mengakhiri firman, saya baca Yohanes 13 ayat 15. Ya, Yohanes 13 ayat 15. Nah, lihat Yohanes 13 ayat 15. Yang mengakhiri firman Yohanes 13 ayat 15 begini. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Ingat, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku berbuat kepadamu. Haleluya. Artinya seperti Dia memberikan teladan. Kita sering orang berkata, hendaklah hidupmu seperti karakter Kristus. Kan begitu di Kristus. Karakter Kristus itulah maksudnya dalam diri kita. Karakter Kristus itulah yang nampak di mana kita berada. Sehingga karena apa? Karena Dia ada dalam kita dan kita dalam Dia. Sehingga nampak Kristus yang ada dalam diri kita. Dia karakter Kristus yang ada muncul dari kehidupan Dia. Haleluya. Yang bisa merenungkan firman ini dengan dalam-dalam dan berjanji dalam komitmen dalam hidupmu, seperti yang sudah mulai pertama sampai ini bangkit berdiri bersama-sama. Kalau nggak mau, nggak usah dulu aja, nggak apa-apa.